Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Selamat datang di channel saya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kemakmuran, kebahagiaan ya teman-teman semuanya ya. Oke, hari ini saya akan menuju ke rumah seseorang ya teman-teman ya. Menuju ke rumah seseorang yang dia itu pakai motor listrik. Habis melakukan itu ya, habis melakukan touring edan-edanan, touring gila-gilaan 1000 km teman-teman. Touring 1000 km pakai motor listrik, tapi dia nggak pakai ini ya, nggak pakai Polytron Fog Air seperti ini. Dia nggak pakai Polytron Fog Air seperti yang saya pakai ini ya. Dia pakai motor listrik mainan. Saya katakan mainan karena ya kenapa ya, build quality-nya nggak seperti motor yang sesungguhnya gitu loh. Jadi ya perlu banyak perubahan, perlu banyak modifikasi untuk melakukan touring gila-gilaan ini. Tapi wah, sepertinya nyanu ini teman-teman. Saya kayaknya malu kalau pakai Polytron Fog Air. Iya malu saya, seriusan malu. Nanti daripada dibully, soalnya orangnya itu suka ngetawain saya ya, suka ngetawain saya. Bahwasanya kita putar balik aja, dia ngetawain nanti Fog Air saya kok nggak berani jauh ya. Itu 19.000 cuma muter-muter dalam kota ya. Jadi lebih baik kita pulang. Saya akan pulang aja lah, saya akan kembali ke rumah. Saya tuker motor listrik saya yang satunya ya, daripada saya nanti dibully pakai Polytron Fog Air tapi nggak berani jauh touring 1000 km ya, tanpa sponsor atau tanpa endorse, biaya sendiri. Oke, jadi nanti dilanjut teman-teman ya. Nanti dilanjut kalau sudah deket rumahnya. Saya mau pulang dulu ini rencananya, tuker sepeda, nggak jadi pakai ini, nggak pakai Polytron Fog Air, pakai motor listrik yang lainnya aja. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah sampai di kediaman beliau. Waduh, tapi beliau nggak pakai baju teman-teman ya. Nah ini mungkin beliau mencari wangsit atau gimana, kurang paham. Nanti kita tanya-tanya perjalanan 1000 km tanpa sponsor, tanpa endorse. Nah ini dia Bapak Rifai ya, ini bengkelnya teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjut. Tapi beliau nggak pakai baju ya, mungkin bentar lagi pakai baju dulu biar terlihat sedikit sopan ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut teman-teman ya, kita tanya-tanya langsung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Nah ini kita kembali lagi, kita lanjutkan videonya. Ini saya bertemu langsung dengan beliau, Bapak Ahmad Rifai, yang habis melakukan perjalanan 1000 km lebih ya, pakai motor lah itu yang di belakangnya itu, motor mainan itu T3, bukan Polytron. Beliau melaksanakan touring sendiri ya, istilahnya solo touring dari Malang ke Bandar Lampung 1000 kilo. Iya Pak, 1000 kilo lebih itu Pak ya, 1000 kilo lebih tanpa sponsor. Iya Pak, tanpa sponsor Pak, tanpa sponsor, tanpa apa ya. Tujuannya apa Pak ke sana Pak? Maksud maintenance apa itu Pak? Maintenance Husky Varna EV. Husky Varna EV milik temen ya? Ya. Milik temen, maintain, ada masalah, beliau kesana langsung naik motor ya. Sebetulnya beliau di belakangnya itu Wuling RV kan kelihatan. Kenapa kok nggak pakai mobil Pak? Kenapa nggak pakai mobil? Sensasinya beda. Ingin merasakan apa ya? Pakai motor listrik itu loh, mainan itu loh, Uwinfly. Wah, kok nggak pakai Polytron Pak? Istilahnya Polytron kan wah produk yang laris manis, yang lagi hits. Kenapa kok nggak pakai Polytron? Kan Bapak juga punya Polytron Pak. Kenapa kok nggak pakai Polytron? Alasannya? Polytron itu dipakai anak. Dipakai anak. Nah, saya itu cuma nanya yang belakang ini doang. Kok nggak pakai yang lainnya Pak? Itu ada trail ya teman-teman ya. Itu trail listrik. Wah, buat itu buat apa ya? Kalau trail nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya. Karena apa, suratnya nggak ada. Suratnya nggak ada. Itu khusus trail. Khusus ngalas ya, trabas, ngalas teman-teman itu. Trabas. Kalau itu off the road. Off the road. Kalau yang CB karena udah pernah. Pernah, ya, yang Malang. Jakarta Malang. Tanpa sponsor Pak? Tanpa sponsor. Tanpa sponsor, tanpa endorse juga Pak? Tanpa endorse. Ke Bandar Lampung kemarin nggak di endorse sama Uwinfly Pak? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada sponsor ya teman-teman, nggak ada endorse. Istilahnya sensasi apa Pak yang didapat dari perjalanan 1000 kilo itu Pak? Pakai motor listrik ya terutama? Terutama gini, teman-teman yang melakukan perjalanan jauh itu sebenarnya
mapping sih sebenarnya kalau saya bilang, memetakan di mana posisi-posisi SPKLU. Nah itu saya positioningnya di mana saja SPKLU yang tersedia gitu, supaya apa, perencanaan perjalanan itu benar-benar mateng. Jadi nggak hanya sekedar berangkat kita ngecas di Indomaret, ini nggak perlu sebenarnya. Kalau udah ada pemetaan berapa jarak yang ditempuh, nah itu udah lebih enak dan terjadwal. Schedule-nya pun juga nggak akan berantakan, kecuali kalau mampir-mampir. Iya. Biaya sendiri Pak ya? Biaya sendiri. Nah, untuk biaya kira-kira dari Malang ke Bandar Lampung itu yang diperlukan berapa Pak? Kisaran. Mungkin buat gambaran teman-teman ya ingin melakukan perjalanan touring edan-edanan ya, atau touring gila-gilaan 1000 kilo. Itu kira-kira menghabiskan biaya berapa Pak? Terlepas dari biaya makan ya atau konsumsi untuk motornya. Terutama gini, perhitungkan dulu daya baterai atau kapasitas baterai. Kapasitas baterai yang saya punya itu 72 kali 64 itu sekitar 4, sekian ampere. Artinya setiap sekali pengecasan itu tidak lebih dari Rp6.000 sebenarnya kalau menggunakan SPLU. Kalau pakai SPKLU tinggal kali 2.500 kali 4 aja udah 10.000. Ya, oh gitu ya. Jadi Itu kisarannya berapa Pak? Jadi misalnya dari Malang ke Bandar kalau Lampung. seandainya bayar semua, Bayar semua. Misal ada 14 pengecasan, titik pengecasan. Itu kalau dihitung paling cuma 140 kalau semuanya rata menggunakan SPKLU. SPKLU ya, bukan SPLU. Bukan. Kalau pakai SPLU? Kalau SPLU paling tinggal kurangi dari 140 katakanlah. Itu kurangi aja 14.000. Kurangi 14.000 karena apa? Bedanya kalau SPKLU itu 1.500, SPLU itu 1.500, kalau SPKLU 2.500. Wah, ya lumayan jadi teman-teman ya, selisihnya itu lumayan. Jadi Betul. kalau pakai motor listrik lebih baik istilahnya pakai SPLU aja gitu Om ya. Ya, Nggak usah baik. ya. Kalau SPLU. kecuali kalau SPKLU memang adanya SPKLU ya pakai SPKLU terpaksa gitu Om ya. Ya. Jadi istilahnya nggak apa ya. Istilahnya kan kadang teman-teman, wah aku punya adaptor, aku sok-sokan lah istilahnya, wah aku mending SPKLU aja karena aku punya adaptor. Jadi lebih baik pilih SPLU aja Om ya kalau ada Pilih SPLU Om ya. SPLU. Oh gitu teman-teman ya. Jadi Nah, ada lagi. Ada beberapa titik yang tidak membayar SPLU-nya. wah itu yang paling enak Om ya. Ya. Ada SPLU yang tidak membayar. Saya sebutin aja ya. Di PLN-nya itu Om ya. Nah, ini PLN-nya. Dan itu malah justru kita dipersilakan untuk pengecasaan di sana. Yang pertama itu di Ngawi. Saya Ngawi. tidak membayar. Di Ngawi tidak membayar ya? Tidak membayar. Terus yang kedua? Terus yang kedua itu ada di beberapa tempat Sragen. Sragen itu saya cuman hanya nabung 5.000 saja di sana. Nabung 5.000 karena apa? Masih penuh. Itu saya kasih di, kalau nggak salah kemarin itu ada 8 saya tambahkan 5 KW jadi sekitar 13-an. Saya cuma bayar 5.000 aja, terus habis itu saya tambahkan aja. Terus ada di beberapa teman Sukoharjo. Boyolali kenapa saya skip, karena di Boyolali itu terlalu dekat pengecasannya sama Salatiga. Oh gitu, jadi langsung gitu ya. Terus ada lagi di Pekalongan, itu juga nggak bayar, Kalongan PLN-nya gratis Om ya? gratis. Wah. Untuk SPL ini gratis, Memang digratiskan atau memang masih memang digratiskan. Oh, memang digratiskan. Jadi Dan gitu di sana teman-teman. ada banyak terminal di sana malah. Wah, mantap ya. Disediakan banyak terminal Ya, mantap. dan tempat istirahat. Wah, mantap teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak perlu khawatir Om ya pakai motor listrik jarak jauh Om ya. Enggak. Walaupun tanpa di-endorse di sponsor Om ya. Ini Mantap ini Bapak Rika, itu sudah membuktikan teman-teman ya. 1000 kilo. Malang Bandar Lampung 1000 kilo ada Om ya? Lebih ya. Lebih sudah belum luar. pulang ya? Nah, pulangnya kan ke Jakarta juga itu berapa kilo itu ya, dari Bandar Lampung ke Jakarta kan udah lumayan teman-teman ya. Jadi istilahnya pertama kita nggak perlu khawatir selama ada PLN gitu Om ya. Ya. Terus yang kedua untuk touring jarak jauh persiapan apa Om? Selain fisik Om ya terutama ya. Selain fisik apalagi mapping Om ya. Mapping. Terus yang ketiga Charger. Pengetahuan motor listrik apa Om yang harus kita miliki untuk kita berpergian jauh? Bagi orang awam terutama ya, mungkin apa yang perlu dimiliki pengetahuan umum, pengetahuan awam
tentang motor listrik bagaimana sih supaya pergi jalan jauh itu aman gitu apa Om? Bagi orang awam Om ya, bukan yang sudah menguasai seperti Om Rifa ini ya. Orang awam kan kadang ragu Om, nanti nggak mogok iya nanti terlepas dari ngecas Om. Maksud saya itu apa nggak mogoknya itu karena apa atau apa gitu Om. Pengetahuan awam apa yang harus dimiliki bagi kita orang awam untuk touring agak jauh gitu Om. Pengetahuan pertama itu apa kira-kira Om? Terutama masalah kelistrikan. Kelistrikan Om ya? Kelistrikan. Masalah kelistrikan itu dan juga baterai. Baterai itu minimal untuk touring itu 40 ke atas. 40 Ah itu Om ya? 40 Ah ke atas. Kalau 20 jangan coba-coba. Wah, itu teman-teman ya 20 jangan coba-coba. Jangan coba-coba. SLA jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Karena apa? Satu, kalau SLA dia hanya terbatas maksimum pengecasan cuma 5 ampere. 5 ampere ya. Jadi lama gitu Om ya? Lama. Kalau kapasitas baterai tergantung dari baterai yang dipakai. Misalkan 44 Ah itu atau 40 lah katakan yang biasa dipakai yang second itu prismatic itu 3C itu bisa ya 25 ampere udah cukup, 1,5 jam udah full. 1,5 jam. Nah, jadi itu untuk kapasitas baterai Om. Terus terlepas dari itu misalnya jarak berapa sih idealnya kita untuk touring untuk istirahat itu jarak idealnya berapa Om? Berapa kilo? Maksimum 100 kilo. Maksimum 100 kilo walaupun baterai sisa kita harus berhenti Om ya? Ngecas dan istirahat orangnya dan motornya gitu Om ya? Wah, jadi ritmenya yang harus diatur. Jadi ritme perjalanan itu yang harus diatur dan kita scheduling pada saat sudah berhenti, misalkan pengecasan di titik misalkan paling banyak rata-rata itu 80 sampai dengan 100 kilo. Yang paling ideal untuk titik pengecasan itu istirahat itu Om ya. 80 sampai 100 kilo maksimal walaupun baterai masih ada kita berhenti gitu Om ya. Wah, jadi untuk mendinginkan BLDC atau dinamo teman-teman ya, mendinginkan BLDC, dinamo itu, terus mendinginkan controller serta kabel-kabel kelistrikan. Jadi 100 kilo kita harus berhenti Om ya. Betul. Wah, jadi gitu teman-teman ya. Mungkin sekedar gambaran. Itu saya lihat di Facebook kemarin Om, kan sempat viral itu Om ya perjalanannya waktu ke Bandar Lampung itu. Saya melihat di Facebook itu kan tanya di towing Om. Itu kenapa Om kok sempat di towing itu? Towing itu sebenarnya yang pertama itu kabel yang aslinya. Asli bawaan motor Yubinfly ini Om ya. Motor. Oh ya. Itu tidak bisa lebih menyalurkan 100 ampere ke arah controller. Yang mengakibatkan setelah satu kabel terutama beaming itu akhirnya leleh. Oh leleh. Jadi lelehnya itu karena terlalu panas Om ya? Karena terlalu kuat arusnya. Arus dari baterainya jadi panas terus meleleh gitu teman-teman ya. Yang tidak diperhatikan oleh saya kemarin itu. Ya persiapannya mungkin terlepas itu Om ya. Kelewatan itu. Ya. Jadi istilahnya kalau lain-lain untuk dinamo serta baterai aman Om ya, cuma kabel gitu ya. Jadi gitu Om ya. Jadi istilahnya buat orang awam itu tipsnya itu 100 kilo apa tadi Om? 100 kilo berhenti. 100 kilo berhenti untuk istirahat, mendinginkan kendaraan. Terus 1,5 jam kalau bisa antara 1,5 jam sampai 2 jam itu upayakan untuk waktu istirahat dan pengecasan. Oh, jadi gitu teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak perlu khawatir untuk berpergian jauh karena selama PLN masih buka aman Om ya? Aman. Selama PLN masih berdiri di Indonesia ya, jadi kita nggak perlu khawatir, aman. Bahkan ada yang gratis. Apalagi untuk komunitas ya, komunitas moda motor listrik itu kan solid ya teman-teman ya di seluruh Indonesia. Mungkin bahkan kita disuruh mampir gitu Om ya untuk ngecas Om ya, seperti itu Om ya. Kebanyakan makan. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi itulah untungnya kita berkomunitas dalam sepeda motor listrik. Teman-teman dari seluruh Kosmik ya, terutama ya Kosmik komunitas sepeda motor listrik Indonesia itu solid. Di setiap kota yang kita lewati pasti kita disuruh mampir untuk istirahat, ngecas, makan seperti itu Om ya. Jadi dapat suguhan gitu. Dapat suguhan malah. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi gak perlu khawatir. Jadi yang punya motor listrik, yang masih awam, kalau mau bepergian jauh, yang penting perhatikan jaraknya, terus titik pengecasannya, terus kemampuan baterainya, terus alangkah baiknya ikut komunitas. Jadi kita itu bisa apa ya, istilah di setiap kota yang kita lewati itu kita nggak sampai khawatir gitu Om ya. Terus ada yang bimbing. Jadi misalnya
titik pengecasannya di mana, terus ada mempersilahkan mampir, terus kalau ada trouble kita bisa dibantu seperti itu Om ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya, itu mungkin sekedar gambaran dari Pak Rifai yang telah menempuh perjalanan lebih dari 1000 kilo ya, dari Malang ke Bandar Lampung pakai motor ini ya, motor mainan ini. Ini motor mainan sebenarnya teman-teman ya, nggak layak ya. Masa Polton Fog Air aja belum ada 1000 kilo. Oh, masih proses ini. Katanya kemarin kan masih ada proses, itu sampai viral itu kan. Dari Jakarta ke Bali ya, semoga beliau diberikan kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan touring dari Jakarta Bali buat Om Jody sama Om Mario kalau nggak salah. Ya, semoga selamat perjalanan buat Om Jody dan Om Mario yang menempuh perjalanan dari Jakarta Bali. Ini saya sekedar memberi wawasan, gambaran bahwasanya kami yang di Malang itu, Bapak Rifai ini terutama ya, beliau ini sudah menempuh 1000 kilo pakai motor mainan ya, bukan pakai Fox Air. Itu 1000 kilo tanpa sponsor, tanpa endorse, ya biaya sendiri. Biaya berapa? Kisaran berapa Om? Malang Bandar Lampung Om? 140.000 sudah sampai Bandar Lampung pakai motor listrik ya teman-teman ya. Jadi seperti itu gambarannya untuk touring 1000 kilo pakai motor listrik. Nah, jadi untuk teman-teman PFVR, ayo kita touring jarak jauh. Buat yang di luar kota mungkin mau main-main ke Malang, monggo kami persilakan bisa menghubungi Bapak Rifai. Mungkin nomor telepon akan saya tampilkan di deskripsi ya, untuk nomor telepon dari teman-teman PFVR seluruh Indonesia yang pengen main-main ke Malang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin saya akhiri video ini. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Mungkin seperti itu gambarannya. Terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kemakmuran, kebahagiaan teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Rifai ya. Yuk. Yuk.